Pola makan sehat untuk diabetes itu ada dikenal dengan istilah 3J. 3J. Ya, 3J yaitu tepat jumlah, tepat jadwal, tepat jenis. Halo, selamat siang. Ketemu lagi di acara Healthier with Husada Utama. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dewa Ayu Leona Dewi, Magister Kesehatan, dokter spesialis gizi klinik. Halo dokter, gimana kabarnya siang hari ini? Halo Sheryl, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa ya dokter ya. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas-bahas seputar diabetes ya dokter ya, untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November kali ini. Nah, semua pertanyaan Sobat HU sudah dirangkum di Instagram kami, di question box Instagram, dan akan kami bahas satu persatu. Nah, untuk mewakili Sobat-Sobat HU di rumah nih dokter, mungkin bisa dijelaskan tentang penyakit diabetes itu apa? Mungkin secara universal atau secara medisnya begitu dokter? Oke, jadi penyakit diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari tubuh untuk menghasilkan insulin atau ketidakmampuan dari tubuh itu sendiri untuk menggunakan insulin sehingga gula darah yang ada di dalam peredaran darah tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sel-sel tubuh untuk metabolisme dan untuk sebagai sumber energi juga. Begitu Mbak Sheryl. Oh, begitu. Nah, kira-kira diabetes ini ada satu macam atau ada beberapa macam dokter? Oke, jadi diabetes mellitus sendiri itu ada tiga macam ya. Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan juga yang tipe lain atau gestasional. Oh gitu. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang kedua langsung ya dokter ya, karena menyambung ya dokter. Dari @vina_anggarini. Apa sih dokter gejala umum penyakit diabetes begitu dokter? Oke, gejala umum penyakit diabetes ya. Jadi ada 3 gejala ya, 3 gejala yang umum yang khas pada penyakit diabetes yang biasa kita sebut dengan nama trias diabetes mellitus. Atau juga lebih dikenal dengan singkatan 3P ya. Nah, 3P itu terdiri dari poliuri ya, polidipsi, polifagi. Oke, jadi poliuri itu adalah banyak kencing, sering kencing. Jadi seorang penderita diabetes itu akan sering kencing. Ya, kenapa sering kencing? Karena kadar gula darah yang tinggi dalam darah itu akan sifatnya dia menarik air. Mengikat air ya. Nah, kemudian akhirnya dikeluarkan lewat ginjal. Akhirnya banyak kencing. Nah, karena banyak kencing itu akhirnya sel-sel tubuh itu kekurangan cairan. Kan? Nah, sel-sel tubuh itu mengirim sinyal haus ke otak, akhirnya timbullah rasa haus tersebut dalam upaya untuk mengkompensasi banyak kencing tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah polifagi. Polifagi itu banyak makan. Nah, karena kadar gula darah yang ada di dalam darah tersebut tidak bisa digunakan oleh sel-sel sebagai sumber energi, nah itu menyebabkan sel-sel itu seperti kelaparan. Akhirnya sel-sel tersebut mengirim sinyal ke otak untuk mengatakan tubuh ini kelaparan gitu. Akhirnya banyak makan. Jadi sudah banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Nah, akhirnya apa yang terjadi juga karena sel-sel itu kelaparan, akhirnya terjadilah pembongkaran cadangan lemak dan protein. Akhirnya apa? Pada pasien dengan diabetes itu terjadi penurunan berat badan. Tanpa melakukan diet, tanpa melakukan olahraga, itu sudah terjadi penurunan berat badan. Nah, itulah gejala-gejala yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi dokter, kira-kira banyak kencing ya, itu sekitar berapa kali satu harinya? Banyak kencingnya itu kita ukurnya dari jumlah ya kira-kira ya. Misalnya satu hari orang normal itu biasanya kencing antara 1 sampai 2 liter. Nah, pada orang dengan diabetes, nah itu bisa sampai 3 liter, bahkan bisa sampai 5 liter sehari. Jadi frekuensi kencingnya itu luar biasa banyaknya. Oh gitu. Jadi ya Sobat HU di rumah, tadi gejala
gejala diabetes ya, gejala penyakit diabetes itu ada 3. Jadi untuk sobat HU yang mengalami polidipsi, poliuri maupun polifagia ya dokter ya. Polifagi. Nah itu lebih baik langsung memeriksakan gula darah di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan terdekat ya dokter ya, untuk dan tahu. juga penurunan berat badan tanpa usaha apa-apa. Oke, iya, penurunan berat badan tanpa usaha apapun, tanpa diet ya dokter ya. Tanpa diet, tanpa olahraga. Nah itu terus tiba-tiba turun banyak, nah, itu kita harus curiga. Nah ini langsung pertanyaan kedua ya dokter ya, dari @_ikrima.aww. Nah, dan apakah di usia muda dengan melakukan diet kita sudah terhindar dari penyakit diabetes dokter? Oke, jadi dengan melakukan diet ya, diet itu adalah pengaturan pola makan ya. Diet itu adalah pengaturan pola makan. Nah, kalau misalnya kita pengaturan pola makan kita sudah betul ya, makan sehat, kemudian balance diet atau diet seimbang. Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah terkena diabetes. Salah satu upaya. Salah satu. Ya, karena faktor-faktor resiko penyebab diabetes itu banyak, tidak hanya dari makanan. Oke, misalnya kita kurang aktivitas fisik, makan udah bagus, tapi aktivitas fisiknya kurang, mager gitu, banyak tidur, banyak diamnya ya. Tapi makannya udah bagus nih, makan yang sehat, makan yang bergizi, yang seimbang, tapi nggak banyak gerak. Nah itu juga kurang seimbang ya, kurang balance ya, lifestyle-nya juga kurang. Kemudian faktor genetik jangan lupa. Yaitu faktor genetik juga ada perannya. Jadi melakukan diet itu adalah salah satu saya katakan upaya untuk mencegah diabetes. Berarti gitu. intinya perlu ya dokter ya untuk menjaga pola makan itu tadi ya dokter ya, meskipun ada beberapa faktor lainnya. Betul. Ya, jadi gaya hidup ya, lifestyle, gaya hidup. dan juga faktor genetik. Oke. Oke. Kita pertanyaan berikutnya ya dokter ya, dari @retnowahita. Ada beberapa orang mengatakan penyakit diabetes ada yang basah dan kering dokter. Apa betul? Ya, jadi dalam dunia kedokteran atau dalam istilah medis, penyakit diabetes basah dan kering itu tidak ada. Ya, tidak ada. Itu adalah kebiasaan di masyarakat kita yang mengelompokkan diabetes itu berdasarkan kondisi luka. Ada tidaknya luka. Jadi kalau misalnya dia diabetes, kemudian ada luka yang bernanah gitu ya, yang susah sembuh, mereka mengatakan itu adalah diabetes basah. Atau kalau misalnya diabetes tanpa luka, mereka sebut diabetes kering. Atau bisa juga diabetes yang ada bekas-bekas luka tapi susah sembuh, masih bercak-bercak kehitaman, itu mereka biasa sebut diabetes kering. Jadi dalam dunia medis tidak ada istilah diabetes basah atau kering itu. Nah, seseorang yang dokter memiliki luka yang ada diabetes basah sama kering, itu yang membedakan dari apanya dokter? Maksudnya dari gaya hidupnya atau apa? Karena kan ada yang membedakan, ada yang basah, ada yang kering. Itu karena apa ya dokter? Jadi kalau misalnya orang sampai luka ya, luka yang susah sembuhnya itu karena gula darahnya tidak terkontrol. Ya, gula darah yang tidak terkontrol itu akan merusak arteri-arteri pembuluh darah di sekitar luka tersebut, sehingga mempersulit darah untuk mengantarkan oksigen dan juga nutrisi untuk membantu penyembuhan luka. Begitu. Itu karena gula darahnya yang tinggi, yang tidak terkontrol. Gitu. Berarti tidak ada ya sobat HU ya antara diabetes basah atau kering gitu ya, itu hanya sebutannya aja. Kalau yang ada luka biasa disebut diabetes basah, kalau yang nggak ada disebut diabetes kering gitu. Apa saja makanan yang dihindari oleh penderita diabetes dokter? Oke, makanan yang dihindari ya tentu saja adalah makanan yang tinggi gula, tinggi kadar gulanya. Pastinya itu dokter. Pastinya itu kan tinggi kadar gula. Karena apa ya? Gula, makanan tinggi kadar gula atau makanan yang manis itu akan cepat sekali menaikkan gula darah, sehingga akan menimbulkan gangguan metabolisme lagi pada penderita diabetes. Nah, kemudian di samping makanan tinggi gula, yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Oh, lemak jenuh juga berpengaruh ya, dokter ya? Iya, lemak jenuh yang tinggi, seperti misalnya makanan yang berasal dari gaji. Ya, gaji atau lemak hewan itu harus dihindari. Kemudian makanan goreng-gorengan itu juga harus dihindari. Jadi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi itu yang harus dihindari. Kita masih bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak ya. Kan disarankan untuk komposisi makanan
pada diabetes itu kan 45 sampai 65% itu berasal dari karbohidrat, kemudian 20 sampai 30% itu berasal dari lemak, dan 10 sampai 20 ada yang bilang sampai 25% itu berasal dari protein. Ya. Yang 20 sampai 30% berasal dari lemak itu lemak yang kita pilih adalah lemak yang sehat. Yang lemak yang sehat yang berasal dari misalnya kalau dari buah-buahan apokat. Ya, itu lemak sehat. Kemudian juga ada minyak-minyak seperti minyak zaitun, minyak canola, itu ada sumber lemak yang sehat. Kemudian lemak yang berasal dari ikan, ya, itu juga sumber lemak yang sehat. Itu yang kita pilih sebagai sumber lemak kita. Lemak tidak boleh juga tidak ada sama sekali ya, tetap harus ada karena pembentukan hormon itu membutuhkan lemak. Ya, jadi tetap harus ada dalam makanan kita sehari-hari. Itu kan dari bahan mentah ya dokter. Kalau misalnya diolah ini dokter, kan tadi kan lemak yang terlalu jenuh ya, lemak tinggi itu nggak boleh. Kalau misalnya memang kita makan ikan tapi digoreng gitu dokter, kira-kira gimana ya dokter? Ya, kan itu, itu juga nggak boleh ya. Oh, dihindari. gitu, Karena yang lemak yang digoreng itu termasuk lemak jenuh. Jadi gitu. harus dihindari. Jadi lemak yang sehat yang ada di dalam ikan itu sayang sekali kalau sampai rusak dengan proses penggorengan. Ya lebih baik ya misalnya dikukus kah, atau ditumis kah, atau direbus gitu ya. Itu untuk mendapatkan lemaknya yang masih baik tersebut supaya tidak rusak. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya dokter, ini udah mulai pola makan ini katanya dokter. @putri.maulia18 dan @nfnvalaja. Pola makan sehat seperti apa yang dapat mencegah kita untuk terkena diabetes, dan apakah ada program makanan khusus untuk menderita diabetes? Oke, pola makan sehat ya. Pola makan sehat untuk diabetes itu ada dikenal dengan istilah 3J. 3J. Ya, 3J yaitu tepat jumlah, tepat jadwal, tepat jenis. Oke. Jadi sekarang kita bahas dulu yang jumlah ya. Jumlah itu artinya seberapa banyak sih seseorang itu harus makan makanan sehari-harinya. Jadi jumlah makanan sehari-hari seseorang itu ditentukan oleh beberapa faktor. Misalnya jenis kelamin ya. Laki-laki tentu saja lebih banyak dibandingkan perempuan karena massa otot laki-laki lebih banyak dibandingkan massa otot perempuan. Perempuan lebih banyak lemaknya sehingga kebutuhan perempuan itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kemudian umur juga, ya umur juga mempengaruhi. Jadi usia anak-anak remaja tentu saja kebutuhannya berbeda dengan usia dewasa. Apalagi sudah memasuki usia 40 tahun, apalagi sudah memasuki lansia. Jadi itu umur mempengaruhi juga. Kemudian aktivitas ya, aktivitas fisik harian kita itu juga mempengaruhi seberapa banyak kita makan. Oke. Jadi kalau misalnya kita hanya duduk aja seperti sekarang ini atau banyak bekerja di belakang meja, nah itu tentu saja berbeda kebutuhannya dibandingkan dengan mereka yang banyak jalan, banyak kerja, kerja berat atau banyak melakukan olahraga. Ya, jadi banyak hal yang mempengaruhi kebutuhan gizi seseorang. Ya, jadi itu jumlah. Itu harus dihitung ya. Jadi biasanya untuk mempermudah kita menggunakan rumus 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, kemudian ditambah dengan aktivitas fisik, atau kalau misalnya lagi sakit ditambah dengan faktor stres. Nah, penambahannya itu ini supaya gampang ya, maksudnya praktisnya itu biasanya kalau ringan ya aktivitas ringan seperti ini kita tambah 10 sampai 20%. Oh gitu. Dari yang tadi itu, yang 25 sampai 30. Biasanya nih kita gunakan 25 itu untuk perempuan, 30 untuk laki-laki. Biasanya begitu. Kemudian kita tambah 10 sampai 20% kalau ringan-ringan aja aktivitasnya. Kemudian kalau aktivitasnya sedang, misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian juga berkebun, itu kan lumayan sedang ya. Nah, itu kita tambah 20 sampai 30. Kalau aktivitasnya berat, kita tambah bisa sampai 40 sampai 50%. Gitu. Nah, kemudian kita juga melihat faktor umur. Ya. Jadi kalau misalnya mulai dari umur 40 sampai umur 50 tahun atau 55 itu kita kurangi 5%. Dikurangi. Ya, naik terus dan berarti seterusnya. untuk yang tadi itu untuk dewasa ya dokter ya? Ya. Untuk dewasa. Oke. Kira-kira totalnya itu sekitar berapa dokter? 1000 Nah berapa? itu dia. Itu kan
tergantung ya, tergantung dari banyak hal ya, tergantung dari umurnya, aktivitas fisik dan lain-lain. Jadi tidak semua orang punya kebutuhan 2000 kilokalori, tidak semua 1500 atau 1700. Itu benar-benar sangat individual sesuai dengan masing-masing orang ya. Nah, itu gunanya berkonsultasi dengan ahli gizi gitu kan. Iya. Oke dokter, tadi itu yang jumlah ya dokter ya? Oke, jumlah ya. Sekarang kita masuk ke jenis ya, jenis. Jenisnya itu apa yang sebaiknya disarankan? Jadi jenisnya itu harus lengkap ya. Jadi semua makronutrien, mikronutrien itu semua harus ada di dalam makanan sehari-hari. Dan untuk mempermudah masyarakat umum dalam mengelola makan mereka, kita menggunakan piring makanku. Piring makan. Ya, dengan model T ya, seperti ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. Jadi di dalam piring makanku yang model T untuk diabetes mellitus itu, piring kita bagi dua. Ya, ini kebetulan tempatnya nggak pas ya. Jadi piringnya kita bagi dua begini, setengah bagian itu terdiri dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya. Nah kemudian yang setengahnya lagi kita bagi dua, seperempat bagian itu adalah porsi untuk sumber protein. Seperempat bagiannya lagi adalah porsi untuk sumber karbohidrat. Itu ya. Jadi piringnya juga itu ada ukurannya ya. Jadi nggak sembarang piring ya. Jadi piring jangan terlalu besar. Piringnya jangan terlalu besar diameternya itu. Jadi berdasarkan dari WHO disarankan diameter piring itu 9 inch. 9 inch kalau di sentimeterkan sekitar 22. Ya ini sudah betul. Ya. Jadi jangan kalau yang piring yang besar banget, nah itu kemudian dibagi itu kan porsinya besar. Ya. Jadi yang disarankan adalah piring dengan diameter 9 inch atau 22, sekian sentimeter. Nah, jadi gitu. Di satu kali makan pasti harus lengkap sedikit begini ya dokter ya? Betul, jadi harus lengkap komposisinya, proteinnya ada, karbohidratnya ada, kemudian lemaknya juga ada. Itu tadi dari jenis ya. Sekarang jadwal. Nah, jadwal makan itu juga harus teratur. Ya, kenapa kita penderita diabetes itu harus makan teratur? Karena untuk mengontrol kadar gula darahnya agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang terlalu drastis. Lonjak naik, turun, naik, turun. Nah, itu kurang bagus. Makanya disarankan untuk selalu makan secara teratur. Ya, jadi diabetes itu disarankan untuk makan 3 kali makan utama, 2 sampai 3 kali snack time. Jamnya itu di jam berapa aja dokter? Nah, jamnya itu bisa disesuaikan ya, dengan kebiasaan. Bisa dimulai dengan jam 6 atau jam 7 pagi, kemudian ditambah 3 jam. Oh, dan gitu. Seterusnya ya. Pokoknya 3 kali makan, 2 sampai 3 kali snack begitu ya. Itu kan karena mengapa kita sarankan untuk makan teratur, itu karena kan penderita diabetes itu diberikan obat ya, obat yang harus diminum secara teratur. Jadi obat yang harus diminum secara teratur itu gunanya adalah untuk mengontrol gula darahnya. Ketika pasien itu patuh minum obat tapi tidak mau makan, apa yang akan terjadi? Gula darahnya drop. Iya. Itu makanya jangan sampai skip. Ya, kalau misalnya dia tidak minum obatnya, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan akhirnya gula darahnya tidak terkontrol. Ya, makanya tetap harus. Itu gunanya kita mengatur jadwal makan pasien seperti itu. Jadi sudah ya 3J ya. 3J prinsipnya adalah jumlah, jenis dan jadwal. Jadwal makan itu harus ditepati. Harus ditepati ya. Untuk mengatur supaya tidak terjadi komplikasi. Oh begitu. Itu ngaruh ke komplikasi juga ya dokter ya, selain di peningkatan gula darah yang terlalu drastis tadi ya dokter ya. Oke dokter, ini pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Pertanyaan nomor 7 @icus F. Setahu saya dokter, penderita diabetes itu jadwal makannya 3 kali makan, 3 kali snack. Kalau semisal tidak terbiasa dengan jadwal tersebut, apakah berbahaya dokter? Oke, tadi kan sudah sempat kita bahas ya mengenai jadwal makan bagi penderita diabetes. Jadi memang disarankan bagi penderita diabetes itu untuk mematuhi jadwal makannya atau mulai merubah pola hidupnya atau pola makannya menjadi lebih teratur. Karena apa? Karena mereka penderita diabetes kan harus minum obat ya. Salah satu itu alasan kenapa kok harus makan teratur ya. Apalagi kalau dokter memberikan
obat diabetes yang harus diminum sehari 3 kali. 3 kali. Nah, jadi kan harus makan 3 kali. Jam-jamnya juga harus teratur seperti itu. Jadi harus ya, harus mulai menyesuaikan diri ya, mulai merubah pola makannya. Nggak usah banyak-banyak kan, makan itu dibagi menjadi 5-6 kali makan, porsinya juga kan tidak perlu terlalu banyak ya, disesuaikan memang sih dengan kebutuhan tubuhnya sendiri juga disesuaikan, jadi tidak perlu banyak-banyak. Pagi misalnya tidak terbiasa makan pagi, ya pagi makan sekitar 20% dari kebutuhan total sehari gitu, misalnya nanti yang makan siangnya di 30% atau nanti makan malamnya di 20%, nanti snacknya itu yang 10%. 10% Makan dari pagi, total. makan pagi ini kan biasanya ini ya dokter ya. Contohnya seperti saya kan jarang sarapan gitu ya dokter. Nah itu dia harus dirubah. Kira-kira itu sarapan yang cukup itu seperti apa ya dokter? Maksudnya 1 slice roti itu cukup apa enggak ya dokter? Nah itu tergantung gitu. Ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Tapi yang jelas sarapan itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak. Ya. Harus mengandung karbohidrat, protein, lemak. Apalagi pada pada penderita diabetes atau diabetes tersebut. Nah, kalau dia hanya mengkonsumsi karbohidrat, apalagi kemudian karbohidrat itu memiliki indeks glikemik yang tinggi tanpa disertai dengan konsumsi protein dan lemak dan serat gitu misalnya, nah itu akan semakin meningkatkan kadar gula di pagi harinya. Ya, jadi kadar indeks glikemik dari suatu makanan itu kan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi kadar gula darah. Nah, indeks glikemik sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Salah satunya misalnya sumber karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, kalau dimakan berbarengan dengan sumber protein atau sumber lemak itu akan menurunkan indeks glikemiknya. Gitu. Seperti itu. Jadi memang harus kombinasi ya. Berarti berbahayanya itu pada kenaikan gula darah tadi ya dokter kalau makannya tidak teratur. Ya. Apakah bisa malah hipo dokter, malah turun gitu dokter? Bisa. Bisa. Iya, bisa sekali. Jadi kalau misalnya dia lama nggak makan, nah itu kan bisa terjadi penurunan kadar gula. Apalagi kalau dia patuh sama dokternya minum obat tapi nggak mau makan. Nah itu lebih bahaya lagi, turun lagi gulanya. Akhirnya terjadilah hipoglikemia. Jadi intinya harus teratur ya Sobat HU ya, harus 3 kali makan dan kalau bisa 2-3 kali snack. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya ya dokter. Pertanyaan ke-8 dari @iyenta. Lebih baik makan nasi putih atau kentang dokter? Nah ini dia, ini sering sekali ya, pasien-pasien tuh sering sekali menanyakan mengenai bagus mana antara nasi putih sama kentang. Jadi di dalam pengelolaan diet pada diabetes atau pada penderita diabetes itu kita memperhatikan yang namanya indeks glikemik sama glycemic load atau beban glikemik. Jadi ada dua hal ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi indeks glikemik itu adalah kemampuan atau angka atau indikator yang menunjukkan berapa cepat sih makanan itu menaikkan gula darah. Ya, sedangkan kalau yang glycemic load atau beban glikemik itu adalah seberapa banyak karbohidrat dalam makanan itu bisa menaikkan gula darah. Nah, itu kemudian dibagi-bagi lagi kan, ada angka-angkanya. Jadi kalau misalnya pada indeks glikemik itu dikatakan tinggi kalau dia di atas 70. Ya, di atas 70 angkanya. Nah, nasi itu 70 ya, 70 ada yang bilang 70, ada yang bilang 73. Kentang itu lebih tinggi lagi dari nasi. Oh, justru kentang lebih tinggi ya, 78. Jadi dari segi indeks glikemik kentang lebih tinggi. Kecuali kentang goreng ya. Kan tadi kentang goreng, lemak ketika digabung dengan makanan dengan indeks glikemik itu akan menurunkan indeks glikemiknya karena kentang goreng itu kentangnya sendiri lumayan tinggi indeks glikemik, tapi ketika dia bertemu dengan lemak kan akhirnya menurun. Ya memang, tapi kan efeknya yang kurang bagus juga. Efek lemak jenuhnya itu terhadap tubuh yang kurang juga, meskipun dia akhirnya menurunkan indeks glikemik. Nah, kalau kentang sendiri itu lebih tinggi 78 ya. Itu kentang aja, kentang mentah. Ya, kentang rebus. Itu 78 ini indeks glikemiknya. Sedangkan si nasi tadi 73. Dilihat dari segi indeks glikemik, nasi lebih rendah. Kentang lebih tinggi. Tapi kita harus juga memperhitungkan yang namanya beban glikemik atau glycemic load. Itu dipengaruhi oleh kadar karbohidrat di dalam makanan. Ya. Jadi misalnya begini, per 100 gram nasi itu kandungan karbohidratnya kan sekitar 40 gram. Sedangkan per 100 gram kentang kandungannya ada yang bilang 18, ada yang bilang 20 gram per 100 gram. Berarti
kadar karbohidrat di dalam kentang kan lebih rendah, hampir setengahnya. Ya, beban glikemik itu ada rumusnya. Jadi indeks glikemik dikali dengan kadar karbohidrat itu dibagi 100. Oke, jadi kalau misalnya nanti dari hasil perhitungan itu didapat nilai di atas 20, itu berarti beban glikemiknya tinggi. Berarti makanan itu cepat meningkatkan gula darah. Sudah indeks glikemiknya tinggi, ditambah karbohidratnya juga tinggi. Akhirnya cepat meningkatkan gula darah. Nah, sekarang kalau kita hitung dengan 73 dikali 40 dibagi 100. Itu dapatnya berapa ya? 20 ke atas lah. 20 sekian. Nah, kalau misalnya kentang itu tadi 78 ya. 78 dikali dengan 20 dibagi 100. Nah, itu di bawah 20. Jadi, kalau ditinjau dari segi kedua-duanya itu, indeks glikemik dan juga beban glikemik, kentang itu masih lebih aman dibandingkan nasi. Nah, kemudian pertanyaannya, mau yang mana? Terserah. Ya. Mau ganti-ganti nggak apa-apa. Misalnya pagi makan kentang, siang makan nasi, malamnya kentang lagi, nggak apa-apa. Berarti bukan yang nggak boleh makan nasi gitu. Tetap harus ditakar juga. Nah, kalau misalnya makan kentangnya nggak 100 gram, makan kentangnya 200 gram atau 300 gram, pasti yang namanya beban glikemiknya lebih naik. Tinggi. Jadi lebih tinggi lagi kadar gula darahnya. Jadi tetap karbohidrat itu boleh, asal sesuai dengan porsinya ya. Jadi nggak berlebihan, paling ya cuman 100 gram, 150 gram lah maksimal ya, sesuai dengan besar kecilnya badan dari pasien kita gitu. Ingat lagi prinsipnya tadi ya dokter, ya, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak boleh terlalu banyak dan juga nggak boleh terlalu sedikit gitu ya. Tapi kalau lebih baik tadi relatif ya, jadi nggak ada yang nggak boleh, tetap boleh ya dokter ya, diseling-selingi juga bisa. Begitu. Oke dokter, pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Sobat HU. Pertanyaan ke-9 dari Nurzali Zagaus. Saya suka makan manis dokter, untuk mencegah agar tidak terkena diabetes, apakah ada tips untuk penyuka makanan manis seperti saya? Ini mewakili saya ini dokter. Jadi dia nih pertanyaannya yang susah-susah gampang menjawabnya. Pertanyaan suka makan manis, tapi gimana tadi nggak mau terkena diabetes. Diabetes. Jadi gini ya, Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan itu sudah mengatur, sudah menyarankan, sudah membuat saran atau suggest bahwa kita itu diperbolehkan makan gula maksimal 50 gram sehari. Nah, kalau misalnya dikonversikan ke sendok makan itu antara 1 sendok makan itu antara 12,5 sampai 15 gram. Tergantung nyendoknya ya. Kalau nyendoknya ringan-ringan gini mungkin 12,5, tapi kalau nyendoknya tinggi gitu mungkin 15 gram. Jadi antara 3 sampai 4 sendok makan sehari. Itu sudah disarankan oleh Kemenkes ya. Badan Kesehatan Dunia kita, WHO, itu malah lebih strict lagi ininya, sarannya itu harus kurang dari 5% dari total kebutuhan sehari. Misalnya nih ya, kebutuhan kita 2000 kilokalori. 2000 kilokalori itu 5%-nya berapa? 100 ya? Iya, 100 ya, 100 kilokalori. 100 kilokalori itu kalau karbohidrat kan dibagi 4, jadi 25 gram. Jadi menurut WHO malah lebih sedikit lagi. WHO ini lebih strict ya, lebih strict dalam membuat saran ya. Jadi kadar konsumsi gula itu maksimal 25 gram atau 5%. Kalau misalnya kebutuhan pasien kita hitung 1.500, 5%-nya kan lebih sedikit lagi. Nah, gitu. Jadi kenapa disarankan begitu? Karena angka penyakit diabetes itu semakin lama semakin meningkat. Ya, jadi bagi penyuka manis ya, mulailah untuk belajar mengurangi ya. Mengurangi, mungkin tidak setiap kali minum itu harus ada gulanya, mungkin ya seminggu sekali gitu ya, baru kita makan makanan yang kita inginkan yang manis-manis itu. Jadi mulai mengurangi, atau ketika craving banget, kepingin banget makan manis, ganti manisnya itu dengan buah. Ganti. Gitu. Kalau saran saya sih seperti itu. Atau kalau misalnya susah banget ini, doyan banget ngemil yang manis-manis, ya udah nggak usah dibeli. Camilannya ganti aja dengan yang buah seperti itu misalnya. Karena ini lagi ya, gula buah ya. Gula buah itu kan juga
manis, fruktosa ya, fruktosa. Itu juga ada beberapa pasien diabetes itu takut sekali makan buah karena menurut mereka buah itu bisa meningkatkan kadar gulanya. Jadi kadar gula di dalam buah itu kan fruktosa itu memang bisa meningkatkan kadar gula darah. Gula, tapi kalau dimakannya banyak. Atau buah yang dimakan itu memang sedang manis-manisnya atau masak banget gitu ya, jadi kadar gulanya memang tinggi. Itu memang bisa meningkatkan ini, tapi masih jauh lebih baik makan gula yang berasal dari buah. Jadi buah alami dibandingkan makan makanan yang manis-manis itu, ya makanan buatan yang manis-manis itu. Karena apa? Karena di dalam buah itu kan ada seratnya. Ya, jadi dengan kita makan buah yang ada gulanya, yang manis itu, kita juga mendapat seratnya, kita juga dapat vitaminnya, mineralnya, antioksidannya juga dapat. Benar. Nah, adanya serat di dalam buah itu kan itu akan menolong untuk memperlambat penyerapan gula. Ya, karena ada seratnya itu yang akan menolong memperlambat penyerapan gula tersebut. Gitu. Sedikit ya dokter, ini menyinggung buah ya tadi dokter, berarti buah ini bisa semua dimakan untuk diabetisi atau harus ada pantangannya, beberapa buah aja yang boleh dimakan dokter? Jadi untuk buah ya, di negara kita kan buah itu yang gampang ditemui di pasaran seperti misalnya apel ya, kemudian pepaya. Ini pepaya ya? Iya, pepaya dokter. Pepaya, semangka. Ada lagi mangga, apalagi jambu, pisang dokter mungkin pisang, ya. Nggak ada pisang sini ya. Nah itu sebenarnya bisa dimakan, ya hampir semua bisa dimakan. Tapi tetap yang namanya jumlah itu harus diperhitungkan. Kadar karbohidrat di dalam buah juga harus diperhitungkan. Kadar gula di dalam buah juga harus diperhitungkan. Semua harus diperhitungkan. Jangan wah gula sehat, udah makan banyak-banyak, nggak bisa. Apalagi semangka ya, semangka ini indeks glikemiknya tinggi. Ya, artinya apa? Dia cepat sekali meningkatkan gula. Tapi memang kadar karbohidratnya rendah dalam semangka. Jadi kalau misalnya digabungkan antara indeks glikemik semangka sama kadar karbohidratnya, beban glikemiknya rendah sekali, di bawah 20. Di bawah 10 malahan. Kalau nggak salah 4 atau 5. Jadi sebenarnya dia beban glikemiknya rendah si semangka ini. Kira-kira berarti segini ya dokter ya sekali ya, makan ya? Sekali makan ya seginilah. Ya, Nggak jangan banyak-banyak. Begitu. Iya, oke. Kira-kira ini pertanyaan kelihatannya udah habis dokter pertanyaannya. Oke. Ya, jadi untuk Sobat HU di rumah, ini pertanyaan sudah habis. Mungkin kita bisa dengarkan closing statement atau take home message ya dari Dokter Liona untuk Sobat-Sobat HU di rumah tentang tema kita hari ini, dokter. Jadi untuk diabetes, untuk menjaga agar gula darah tetap terkendali sehingga bebas atau bisa terhindar dari komplikasi, itu sebaiknya mematuhi yang namanya 3J tadi. Ya sebenarnya gampang sekali ya. Jumlahnya, jenisnya, sama jadwal. Itu aja diperhatikan. Kalau misalnya bingung menentukan jumlahnya berapa, boleh konsultasi ke kita ya, boleh konsultasi ke kita. Atau kalau misalnya nggak mau konsultasi, boleh pakai rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti dilihat lagi rumusnya. Nanti atau misalnya nggak mau lagi ribet, pakai rumus, pakai yang namanya piring makanku ini ya, yang modelnya T tadi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu. Dan juga jenisnya harus diperhatikan. Kemudian jadwal makannya, itu aja. Intinya berarti prinsipnya 3J ya, dokter ya. Pasti harus benar-benar harus dipatuhi ya, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal gitu ya dokter ya. Betul. Oke, untuk Sobat HU di rumah yang mau langsung konsultasi dengan Dokter Liona, bisa langsung menghubungi di nomor di bawah ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan kabar baiknya dokter, Rumah Sakit Husada Utama ini juga memiliki catering sehat ya dokter ya, untuk Sobat HU yang ingin berpola hidup sehat, salah satu yang ingin berpola makan sehat ya, bisa langsung disediakan oleh catering kita di Catering Eat Fit ini ya dokter ya, sudah tersedia di sini. Jangan lupa juga langsung cek di Instagramnya di bawah ini, scroll menu-menu yang ada di feeds kami, dan jangan lupa juga langsung kontak di bio kita kalau ingin langsung berlangganan di catering kami. Oke, mungkin sudah dulu ya dokter ya acara kita ya. Sekian acara di siang hari ini ya dokter, Healthier with Husada Utama. Dan terima kasih untuk Dokter Liona dan Sobat HU di rumah.
Jangan lupa stay healthy, berobat Di HU aja.